Ya iki lakon apa turun. Golek panganan sama. Aduh, dia lagi yang muncul. Udah nggak tahu jadi raja apa lagi nih dia nih. Aneh. Tuh bapak nanti anak nanya kelakuan nanti sarwa resep nanti gitu ning kerajaan genah muridnya digotong dadai kanan itu jelema nu ngagotong nas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jokowi ya kembali lagi disorot oleh netizen di sosial media, yaitu kembali main raja-rajaan. Netizen di sosial media lagi menyoroti yaitu Jokowi yang dinobatkan sebagai Raja Timur dalam rangkaian karnaval budaya di kota Nusa Tenggara Timur ya. Jadi di Kupang. Nah, ini membuat turmoil di sosial media, senang banget ya Jokowi dinobatkan sebagai Raja Timur. Nah, ternyata usut punya usut akhirnya terbongkar, yaitu Raja Amanuban bantah pemberitaan Jokowi sebagai Raja Timur maupun sesepuh kerajaan. Jadi beliau mengatakan ya, Raja Amanuban ini diundang hanya untuk mengkalungkan selendang kepada Jokowi dan mengucapkan selamat datang di kota NTT pada Jokowi, tidak lebih daripada itu. Jadi tidak ada penobatan Jokowi sebagai Raja Timur, dan ini membuat kecewa lagi nih para termol. Jadi termol sebelumnya sudah seneng banget sama Jokowi karena dinobatkan sebagai Raja Timur, yang pada akhirnya pun terbongkar ya. Ternyata tidak dinobatkan sebagai Raja Timur, melainkan hanya diberi selendang dan tidak dinobatkan juga sebagai sesepuh ya. Dan ini lagi-lagi terjadi setelah kemarin di Lampung ya. Raja Lampung mengklarifikasi bahwa tidak boleh ya Jokowi diberi gelar sebagai Raja Lampung, dan ini terjadi lagi di NTT. Nah, ini ketahuan banget kalau Jokowi memang seneng banget diberi gelar dan dinobatkan sebagai raja. Jadi merasa bangga, bahkan termulnya pun sudah bangga dan membuat video di sosial media. Dan ini semakin membuktikan bahwa ya Jokowi memang gila kekuasaan. Raja Liurai Malaka klarifikasi. Ya, hari ini saya mengukuhkan. Oke. Sebagai ini bukan raja. Raja Liurai Malaka 15 bikin klarifikasi gelar Raja Timurnya Jokowi. Termol-temur kemarin udah bangga banget, udah euforia banget ya kan. Woi, tuan gue dapat gelar raja dari Timur, dari NTT kan. Ternyata raja-raja di NTT klarifikasi bukan Raja Timur ternyata. Jokowi gagal lagi jadi raja lagi. Ternyata memang ada orang yang benar-benar hilang kemaluannya ya. Mantanku ya, itu hobinya main raja-rajaan ya. Raja Jawa, Raja Lampung, Raja NTT. Padahal dia itu sebenarnya raja terkorup versi OCCRP ya. Iya, Raja Nipunegoro ya. Itu kalau seandainya aku nih bisa nyantet dari sini, sudah aku santet mantanku itu jadi kodok, masuk lagi ke dalam gorong-gorong. Gregetan aku. Jokowi minta kader PSI selalu dekat dengan rakyat. Jangan sedikit-sedikit ke Solo. Alah, nggak usah. Nggak usah kumpul sama kita. Kalian gila nih semua. Nggak usah kumpul sama kita ya. Kalian gila nih semua. Kalian ke Solo aja, ke Solo. Tempat Jokowi aja. Apaan? Memangnya kita mau nerima? Enggak. Gila nih semua tuh. Kempro bosok mampu gila nih. Udah kalian ke Solo aja. Solo, tempatnya Jokowi sana. Joget-joget sana. Gila nih, pede amat kumpul sama kita. Memangnya kita mau? Oh, enggak kali. Mengapa Jokowi masih main raja-rajaan dan mengapa Presiden Prabowo harus waspada? Raja Amanuban, Pina Openope, membantah tegas kabar penobatan Joko Widodo sebagai Raja Timur. Menegaskan tidak pernah ada diskusi soal penobatan raja semacam itu.
Kehadiran raja-raja pada karnaval gajah di Kupang katanya semata untuk menghormati kedatangan sebagai tamu, bukan prosesi adat pengukuhan gelar. Bantahan ini penting karena membongkar pola lama manipulasi PSI dan Termul yang sibuk membungkus kunjungan biasa Jokowi dengan narasi kebesaran simbolik, penobatan raja, sesepuh, gelar kehormatan yang sebenarnya tidak berdasar secara adat di sana. Fenomena ini bukan sekali dua kali. Jokowi masih doyan main raja-rajaan karena nafsu kekuasaannya tidak pernah benar-benar padam. Sebelumnya di Lampung dianugerahi gelar oleh orang-orang yang bermasalah dari sisi hukum, sambil dengan sombong menginjak kepala kerbau, padahal kalau di adat aslinya hanya menyentuh kaki ke kepala kerbau untuk mentransfer sifat buruk ke binatang. Bukan seperti gaya Jokowi yang dengan pongah menginjak kepala kerbau. Ibarat orang haus minum air laut, begitulah dahaga Jokowi akan kekuasaan yang tak pernah terpuaskan. Dari jabatan wali kota, gubernur, presiden 2 periode, hingga upaya memperpanjang kekuasaan lewat 3 periode, tapi ditolak keras oleh PDI Perjuangan, pola yang sama terus berulang. Mencari panggung simbolik ketika jalur kekuasaan formal tertutup. Disinilah Presiden Prabowo harus waspada. Safari Jokowi ke berbagai daerah termasuk ke NTT tidak bisa dibaca sebagai dukungan kepada pemerintah Prabowo. Justru sebaliknya, di tengah kepuasan publik terhadap Prabowo yang tengah menurun, manuver Jokowi lebih tepat dibaca sebagai konsolidasi basis massa untuk kelompoknya sendiri, bukan untuk menopang Prabowo. Popularitas yang dirawat lewat simbol-simbol kerajaan dan sambutan adat yang dimanipulasi melalui media dan media sosial adalah modal politik pribadi yang disimpan untuk kepentingan jangka panjang Jokowi dan kelompoknya. Saya sudah mengingatkan hal ini beberapa bulan yang lalu. Bayang-bayang Jokowi tidak akan pernah benar-benar pergi dari panggung kekuasaan. Presiden Prabowo perlu membaca gerakan itu bukan sebagai bantuan, melainkan sebagai bayang-bayang yang terus mengintai posisi Presiden Prabowo sendiri. Panjangan tangan Jokowi di pemerintah, namanya aja Gibran. Tapi sesungguhnya yang duduk di kursi itu adalah Jokowi. Nah, jika Prabowo mundur lebih awal, kan Gibran otomatis akan naik sebagai presiden. Dan itu otomatis tanpa pemilu loh. Seperti Mega menggantikan Gus Dur. Itu yang bahayanya di situ. Nah, itu bahayanya di situ. Kalau kita lihat, Prabowo menurut saya orang yang tidak bisa ditekan secara politik. Bung Slamet, Ya. saya mau tanya, kenapa sampai hari ini tidak satupun partai politik yang ada di parlemen, even itu yang boleh kita identifikasi sebagai oposisi kayak PDIP, tidak berani mengajukan usulan pemaksulan terhadap Gibran? Saya kira pertama mereka, terutama ketua umum partainya, itu kartunya tersandra oleh Jokowi. Tapi kan Jokowi sekarang sudah tidak presiden. Iya, artinya seperti tadi bilang kan, ternyata kepolisian aja masih punya link. Masih dipegang oleh Ya, Jokowi. masih dipegang ya. Oke. Melalui Listio Sigit Prabowo. Kemudian Jaksa Agung untuk menangkap orangnya Jokowi aja nggak bisa. Berarti Jokowi masih punya pengaruh di kejaksaan sama kepolisian. Iya. Ini kan seperti mencuri star di dalam kampanye. Ini sekaligus membalikkan omongannya sendiri bahwa dia setelah tidak jadi presiden akan istirahat di pulang ke Solo. Ya kan. Ternyata enggak. Sain kiri belok kanan. Iya, kan biasa gitu. Sudah tapi belum tapi sudah. Sudah tapi belum. Asli tapi palsu, palsu tapi asli. Ketawa. Ketawa tuh kameramen. Iya kan begitu. Jadi gini. Ini puncak kegamangan Jokowi terhadap konstelasi menjelang pemilu 2029. Karena pesan yang dikirim oleh dia untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran 2 periode tidak disambut oleh Prabowo. Ya, Malahan, sepertinya begitu ya. Nggak disambut kan? Harusnya ini kan seperti memaksa. Iya. Suka-suka presiden dong. Dia mau berpasangan dengan siapa? Seperti dulu Jokowi mau pasangan dengan siapa? Misalnya apakah dengan Mahfud MD, apakah dengan Ma'ruf Amin, terserah dia.
Belum ada calon yang sebelumnya udah terpilih kemudian dengan wakil yang sama ya? Belum ada dalam cerita. Nah, ini tidak ditanggapi. Oleh karena itu dia melihat tanda-tanda, oh Prabowo nggak akan ambil anak gua. Ya sudah. Lihatlah kampanye jelas sekarang Gibran untuk presiden 2029. Dan sudah membuat tim relawan di seluruh provinsi. 34 atau sudah 38 lah. Kalau Gibran presiden, terus wakilnya siapa Bang yang kira-kira kuat Nah, kan mendampingin? persoalannya ini seperti jumping conclusion. Iya. Karena lewat partai apa? Maka dia ingin ya PSI itu. PSI 2 kali ikut pemilu, kan tidak lolos ke parlemen. Dia memulai dari Lampung. Lampung itu PSI pada 2019 cuma 1%. 2024 cuma sekitar 3,2%. Mulai dari situ berat. Tapi undang-undang pemilu membolehkan walaupun partai nggak punya suara di parlemen mencalonkan loh Bang. Loh ini kan bisa berubah. Betul. Bisa berubah kan. Kalau yang lain mengetahui bahwa Jokowi ada niat seperti itu, yang di parlemen bisa potong, dinaikkan aja. Supaya dia nggak bisa kan. Iya bisa. Iya kan, berubah terus kan. Memang Jokowi turun gunung untuk memenangkan PSI sebagaimana yang berkali-kali disampaikan bahwa dia masih siap untuk memenangkan PSI sampai ke kecamatan. Nah, saya melihat ada 2 hal. Yang pertama, Jokowi ini curi start kampanye. Dia sudah mau memulai rally kampanye untuk PSI dan tentunya sudah pasti untuk Gibran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa ini adalah kegelisahan yang sudah terpendam di hatinya Jokowi. Melihat situasi politik sekarang, bagaimana Gibran tidak terlibat dalam pemerintahan, ya tanda kutip tidak terlibat karena memang kesannya kan tidak diajak, hanya muncul ketika Pak Prabowo mau berangkat ke luar negeri, salaman selesai. Dan kegelisahan itu semakin besar ketika gelombang politik 2029 ini sekarang tidak ada yang bisa menebak. Jarak antara Prabowo juga dengan Gibran ini kan bisa disaksikan oleh publik secara kasat mata karena dalam beberapa acara Prabowo main sendiri, ya. Gibran bergerak sendiri. Kalau kita melihat dari data yang ada, Gibran itu sudah jauh melakukan lebih banyak kunjungan ke daerah daripada dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan ini sekarang kalau Jokowi mau turun gunung katanya, istilah turun gunung ini kan keren sekali. Ya, saya melihat bahwa ini ada kegelisahan bagaimana Jokowi harus melakukan curi start kampanye untuk kepentingan Gibran 2029. Pertanyaannya nanti dengan kondisi begini, apakah penguasa sekarang yang notabene adalah koalisi dari PSI yaitu Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra terutama, apakah mereka akan merasa nyaman dengan langkah-langkah politik Jokowi dalam hal ini? Karena bagi kami melihat ini sudah semacam deklarasi tidak terucap bahwa Jokowi Gibran siap menantang Prabowo 2029. Karena langkah sekarang ini artinya ditahan di situ dulu bahwa langkah Pak Jokowi. Ada berita gong lagi nih soal ijazah Jokowi. Nah dari sini gue jadi makin yakin kalau ijazah Jokowi itu emang bermasalah nih. PT UN tolak banding UGM, salinan ijazah dan transkrip nilai Jokowi tetap informasi terbuka. Jadi sebelumnya Komisi Informasi Pusat atau KIP memutuskan bahwa salinan ijazah Jokowi dan transkrip nilai Jokowi merupakan informasi terbuka. Nah kemudian atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID UGM mengajukan banding terhadap putusan KIP tersebut ke PT UN. Mereka keberatan kalau salinan ijazah Jokowi dan transkrip nilai Jokowi jadi informasi terbuka. Nah kok lucu ya? Kalau emang Jokowi lulusan UGM dan ijazahnya asli, harusnya UGM tuh bangga. Nah kok malah keberatan? Guys, kasihan juga pimpinan Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta sekarang ini. Semakin mempertontonkan dirinya sebagai barisan figur-figur yang dipertanyakan integritasnya. Dan atau barangkali ingin terus saja mempermalukan Pak Jokowi di mata publik. Kenapa saya katakan seperti itu? Kemarin kan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh materi permohonan banding mereka atas putusan Komisi Informasi Pusat. Kan KIP memutuskan UGM wajib membuka seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh publik atau setiap warga negara yang membutuhkan dokumen tentang Pak Jokowi selama kuliah di UGM tidak boleh ditutupi
atau dianggap rahasia oleh pimpinan UGM. Itu kan putusan lembaga yang berwenang. Kenapa masih banding lagi? Dianggapnya para hakim sekarang ini masih bisa bermain-main. Nggak bisa. Kita tahu UGM itu sumber akademisi, ahli dari berbagai disiplin ilmu di Indonesia ini. Salah satu sumbernya dari UGM. Apalagi hanya sekedar hukum tata usaha negara, administrasi publik, tata negara. Hanya sekitar itu kan. Dan KIP adalah lembaga publik yang berwenang untuk itu. Kalau sudah memutuskan, kok dilawan lagi? Di mana ini? Ahli-ahli dari UGM dipermalukan pada akhirnya oleh pimpinan UGM sendiri yang sekarang ini. Itu kira-kira ya. Apa motifnya ini? Silakan komen. Tapi kalau menurut saya minimal 2. Pertama, ingin terus mempermalukan Pak Jokowi di publiknya sendiri, di bangsanya sendiri, di rakyatnya sendiri. Kok bisa? Iya. Karena Pak Jokowi ini kan kita yakini pernah kuliah di UGM. Pernah kuliah di UGM. Sekali lagi, beberapa orang teman atau mengaku teman kuliahnya adalah teman saya juga. Jadi UGM tinggal buka itu, tunjukkan ke publik. Nah, kalau dia tidak tunjukkan juga, artinya memastikan bahwa Pak Jokowi, terus dicurigai sebagai tidak pernah kuliah di UGM atau tidak berijazah di UGM. Gitu kan? Sehingga ya, warga bangsa ini akan nyatakan, wah ternyata Pak Jokowi tidak pernah kuliah di UGM atau tidak menggunakan ijazah asli dari UGM atau tidak punya ijazah dari UGM. Gitu kan kira-kira. Yang mempermalukan ini UGM sendiri. Gitu. Jadi kalau saya jadi Pak Jokowi, saya tuntut UGM. Silakan buka itu. Kan KIP sudah mewajibkan buka seluruh dokumen saya. Gitu kira-kira. Tapi UGM terus saja menutupinya. Sekali lagi, ini mempermalukan Pak Jokowi. Kedua, ini kan menunjukkan diri sebagai orang atau figur-figur pimpinan yang tidak profesional. Dokumen kemahasiswaan dan rekor akademik Pak Jokowi kan harusnya bisa ada itu. Mulai dari pendaftarannya, masuknya di UGM, nomor registrasi kemahasiswaan, perjalanan kuliahnya, sampai tulis skripsi, KKN, serta nilainya. Ada di sana kan? Kalau tidak ada, itu artinya UGM tidak patuh pada aturan administrasi, khususnya di kampus. Ataukah Pak Jokowi atau dokumen Pak Jokowi hilang? Kalau hilang, kenapa hanya Pak Jokowi yang dihilangkan dokumennya? Yang lain kan masih ada. Atau seluruh dokumen seangkatan Pak Jokowi itu sudah pada hilang? Nah, ini harus dijelaskan secara baik oleh UGM. Tapi kalau tidak mampu menjelaskan itu artinya, sekali lagi kembali pada poin yang pertama, UGM mempermalukan Pak Jokowi. Ini harusnya ya minimal Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi itu memberi sanksi pada pimpinan UGM sekarang ini. Atau secara lebih khusus pejabat-pejabat yang terkait dengan dokumen Pak Jokowi. Itu.
tidak boleh mempertahankan pimpinan perguruan tinggi atau pengelola perguruan tinggi yang tidak profesional dan hanya mempermalukan mantan presiden kita 2 periode, Pak Joko Widodo dan keluarganya. Banyak banget yang nanya sama gua, pertanyaannya begini, Bang, kalau termul itu isi otaknya apa sih, Bang? Lalu gua tanya, kalau termul emangnya apa? Kan termul itu ternak. Kalau ternak pasti isi otaknya ini nih, isi otaknya begini nih. Nih isi otaknya ternak begitu. Memang rata-rata ternak itu nggak ada otaknya. Walaupun ada otaknya, emang nggak ada akalnya. Ya mesti maklum ya. Ada yang kepanasan dong. Akun-akun private bodong milik-milik Permul. Komen dong di video-video Nyai. Dia bilang gini, seolah-olah dia cat lover, padahal dia nggak cat lover gitu. Nyai tahu pola kerjanya Termul karena dulu pernah satu kolam, ya kan? Cuma Nyai keburu sadar. Dia bilang gini, saya dulu ngefans sama ibu ini karena dia itu pencinta kucing, sayang sama kucing. Seolah yang komen ini dia cat lover, gitu loh. Seolah dia tuh juga penyayang kucing. Nyai itu tahu pola-pola mereka seperti apa. Seolah Nyai akan takut kehilangan fans. Enggak. Perlu tahu ya, Nyai ini berjuang untuk membela kebenaran, membela negara dan kepentingan rakyat. Masalah Nyai sayang sama kucing atau tidak, itu nggak ada hubungannya dengan politik dan negara ini. Kalau masalah kucing, ya itu kucing karena memang Nyai suka sayang sama kucing. Tapi nggak usah lah diseret-seret, saya dulu ngefans sama ibu ini karena dia penyayang kucing. Nggak usah. Kalian nggak ngefans lagi juga nggak apa-apa. Tapi mau negara kalian ini hancur di tangan termul, di tangan keluarga Solo itu? Mau? Hanya gara-gara ambisi politik seorang si Jack ini, dia menghalalkan segala cara merubah konstitusi. Baru kali ini ada kepala negara, mantan kepala negara itu merubah konstitusi demi anaknya, yang mana belum pantas, belum layak untuk jadi wakil. Tapi kan ambisi politik keluarga dihalalkan semua segala cara. Lalu masalah ijazah palsu, apa salahnya dikasih lihat ijazahnya kalau emang ada? Hampir terpecah belah orang-orang gara-gara membahas ijazah palsu bertahun-tahun sampai bosan Nyai. Sibuk keliling safari ke sana sini, jadi raja-rajaan. Untuk apa? Gunanya apa jadi raja-rajaan? Fungsinya apa? Nih negara lagi susah. Rakyat lagi susah, ya. Itu maksudnya, negara lagi susah, rakyat lagi susah, dan anaknya jadi wakil. Ajarkan anaknya tuh untuk jadi wakil yang benar, supaya dia bisa bekerja untuk rakyat dan negara. Jadi kalian ya, akun-akun bodong, termul, nggak usah mau framing seperti apa tentang seorang Dewi Tanjung, oke?